teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Cindy. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas toksikologi. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, toksikologi itu apa? Toksikologi merupakan ilmu pemahaman tentang pengaruh berbagai macam zat-zat kimia yang merugikan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Toksikologi menurut para ahli farmakologi adalah cabang dari farmakologi yang berhubungan dengan efek samping zat kimia di dalam sistem biologi. Sejarah toksikologi. Matthew Joseph Orvilla yang hidup pada tahun 1787 sampai 1853, ia merupakan orang pertama yang melakukan penelitian secara sistematis tentang respon biologik anjing pada zat kimia tertentu. Toksikologi juga dikembangkan oleh Francis McGinty yang hidup pada tahun 1783 sampai 1855 yang meneliti efek strychnine dan emetin. Toksikologi dibagi menjadi 3 cabang. Yang pertama ada toksikologi forensik, yaitu mempelajari aspek medikolega dari bahan kimia yang mempunyai efek membahayakan pada manusia atau hewan, sehingga dapat dipakai untuk membantu mencari atau menjelaskan penyebab kematian pada penyelidikan suatu kasus kejahatan. Yang kedua ada toksikologi klinis, yaitu bidang ilmu kedokteran yang memberikan perhatian terhadap penyakit yang disebabkan oleh bahan kimia toksik. Yang ketiga ada toksikologi lingkungan, yaitu toksikologi yang mempelajari efek dari bahan polutan terhadap kehidupan dan pengaruhnya terhadap ekosistem, yang digunakan untuk mengevaluasi kaitan antara manusia dengan polutan yang ada di lingkungan. Selanjutnya, saya akan mereview satu jurnal toksikologi, yaitu uji toksisitas akut konsentrasi ekstrak daun sernai Wedelia biflora yang diberikan per oral pada mencit mus musculus. Sernai atau Wedelia biflora merupakan tumbuhan yang baik batang ataupun daunnya dapat digunakan sebagai obat tradisional untuk mengatasi gatal-gatal, menurunkan demam, dan diuretik. Khasiat lain yang dimanfaatkan masyarakat adalah untuk mengobati luka dan bisul. Seduhan akar dan batang tumbuhan ini dapat digunakan untuk menyembuhkan penyakit keputihan dan gonorei. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat efek toksisitas akut tumbuhan sernai, khususnya pada daunnya, dengan berbagai konsentrasi ekstrak air dalam 1 kali pemberian atau dosis tunggal. Alat dan bahan penelitian. Alat yang digunakan antaranya ada panci infusa, stopwatch, gelas beker, sonde tikus, Erlenmeyer, gelas ukur, kain flanel, corong, batang pengaduk, blender, dan timbangan. Bahan yang digunakan diantaranya ada daun sernai, aquades, dan 15 ekor mencit mus musculus. Rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian eksperimental yang menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL, pola searah dengan 5 perlakuan dan 3 ulangan. Kelompok kontrol negatif P0 diberikan aquades, sedangkan kelompok perlakuan 1, 2, 3, dan 4 diberikan air daun sernai, masing-masing konsentrasi 20%, 30%, 40%, dan 60%. Parameter penelitian ini meliputi perubahan yaitu gejala-gejala toksik akut secara klinis pada mencit berupa perubahan aktivitas lokomotor, fonasi, sensitivitas rasa sakit, sensitivitas terhadap bunyi, sensitivitas sentuhan, interaksi, kondisi ekor, perilaku agresif, ataksia, dan konvulsi, serta jumlah kematian pada mencit secara akut. Preparasi hewan uji. Disiapkan hewan uji mencit jantan yang berumur 2-3 bulan dengan berat badan 25-30 gram. Preparasi ekstrak air daun sernai. Daun sernai dikeringkan dan dihaluskan. Konsentrasi 20% dibuat dengan cara 20 gram serbuk daun sernai ditambah 10 ml aquades. Konsentrasi 30% dibuat dengan cara 30 gram serbuk daun sernai ditambah 100 ml aquades. Konsentrasi 40% dibuat dengan cara 40 gram serbuk daun sernai ditambah 100 ml aquades. Dan konsentrasi 60% dibuat dengan cara 60 gram serbuk daun sernai ditambah 100 ml aquades. Dimasukkan ke dalam panci infusa dan dipanaskan 30 menit
terhitung mulai suhu 90 derajat Celcius, kemudian disaring dengan menggunakan kain flanel. Prosedur uji toksisitas akut disiapkan 15 mencit. 3 mencit diberi ekstrak daun sernai konsentrasi 20% sebanyak 0,5 ml. 3 mencit diberikan ekstrak daun sernai konsentrasi 30% sebanyak 0,5 ml. 3 mencit diberikan ekstrak daun sernai konsentrasi 40% sebanyak 0,5 ml. 3 mencit diberikan ekstrak daun sernai konsentrasi 60% sebanyak 0,5 ml. Dan 3 mencit diberikan Aquades sebanyak 0,0 ml sebagai kontrol negatif atau P0. Diamati secara intensif pada setiap jamnya untuk mengamati gejala-gejala toksik akut berupa perubahan perilaku mencit dan kematian selama 2 hari berturut-turut. Pemeriksaan toksisitas akut. 15 mencit yang sudah diberikan ekstrak daun sernai dan Aquades, kemudian diamati perubahan aktivitas lokomotor, fonasi, sensitivitas rasa sakit, sensitivitas terhadap bunyi, sensitivitas terhadap sentuhan, interaksi, kondisi ekor, perilaku agresif, ataksia, konvulsi, dan pematian. Kemudian dicatat hasil pengamatan. Analisis data. Data yang diperoleh dari pengamatan gejala-gejala toksik akut secara klinis dianalisis secara deskriptif. Hasil pengamatan secara intensif mulai dari 1 jam hingga selama 2 hari berturut-turut setelah pemberian ekstrak air daun sernai dengan konsentrasi 0%, 20%, 30%, 40%, dan 60%. Didapatkan hasil pada semua konsentrasi di atas, tidak ditemukan adanya perubahan aktivitas lokomotor, fonasi, sensitivitas rasa sakit, sensitivitas terhadap bunyi, sensitivitas sentuhan, interaksi, kondisi ekor, perilaku agresif, ataksia, dan konvulsi dibandingkan dengan kontrol negatif atau P0. Juga tidak terjadi depresi, pernafasan dangkal, koma, dan kematian pada hewan uji. Berdasarkan hasil pengamatan ini terlihat pada konsentrasi 20%, 30%, 40%, dan 60% atau setara dengan 100 mg, 150 mg, 200 mg, dan 300 mg daun sernai yang diberikan pada mencit dengan dosis tunggal tidak memperlihatkan gejala-gejala toksik maupun kematian. Tidak adanya kematian pada hewan coba menyebabkan nilai ED50 tidak perlu ditentukan. Oleh karena itu, hasil penelitian terhadap ekstrak air daun sernai pada konsentrasi 20%, 30%, 40%, dan 60% mempunyai makna toksikologi bahwa potensi ketoksikan akut sediaan uji ekstrak air daun sernai termasuk dalam kategori praktis tidak toksik. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ekstrak air daun sernai pada konsentrasi 20%, 30%, 40%, dan 60% yang diberikan per oral dalam 1 kali pemberian tidak menimbulkan efek toksik secara klinis, sehingga potensi ketoksikan akut sediaan uji ekstrak air daun sernai termasuk dalam kategori praktis tidak toksik. Terima kasih, sampai jumpa di lain video. Dah.